Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak ya Virgo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik Virgo, ini adalah pembacaan dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita lihat ya bagaimana sesungguhnya hubungan kalian di saat ini. Tapi seperti biasa, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ya ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik Virgo, langsung saja kita mulai. Ini dia. Ada Five of Pentacles dan kemudian ada energi dari Three of Wands reverse ya. Siapa nih yang merasa kesepian? Siapa yang merasa dicampakkan? Ya. Siapa yang merasa diacuhkan? Siapa yang merasa kecewa? Ya. Siapa yang merasa lagi seperti sedang apa ya? Ya cukup mengganggu ya. Ada perasaan-perasaan yang cukup mengganggu yang dialami di saat ini, gitu ya. Di sana. Siapa dia? Dia adalah nampaknya dia adalah kamu ya. Nampaknya dia ini itu adalah kamu gitu. Jadi kamu kayak kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Mari lihat ya, tidak baik-baik saja. Jadi mungkin kayak gini, kamu itu tuh sudah punya hasrat besar lah ke si pasangannya kamu ini, gitu ya. Entah beberapa di antara kalian, kamu punya perasaan, kamu punya pemikiran ya, kalau kamu mengikat dia, maka hidupnya kamu itu tuh akan lebih baik. Setidaknya ada rasa aman, ada jaminan gitu ya. Jadi misalnya kalau kamu itu tuh menjadi istrinya dia, menjadi suaminya dia, gitu ya. Maka kamu ngelihat bahwa hidupmu akan lebih baik gitu, dan ada jaminan, gitu. Jaminan bahwa kamu tidak akan jaminan bahwa kamu tidak akan ditinggalkan dengan sebegitu mudahnya, jaminan bahwa dia akan wajib ya dan bisa dituntut bertanggung jawab kepada kamu sebagai istri atau sebagai suami, seperti itu. Ya kan? Mari lihat kamu agak-agak ada nih ngotot-ngototnya untuk di saat sekarang. Macam kamu ingin mengendalikan kondisi relationship ini supaya kondisi ini tuh sesuai dengan harapannya kamu. Jadi Mari bilang ini tuh kamu lagi kayak ada rasa insecure-nya gitu ya. Ada insecure-nya kamu di situ. Ya rasa tidak aman, rasa tidak tenangnya kamu gitu loh. Macam kamu ini tuh tanpa sadar mungkin ini ya. Kamu sedang coba membuat dirimu itu tuh melekat kepada si dia. Gitu loh. Jadi bisa energinya kamu ini tuh kurang enak jadinya. Bisa nih. Gitu loh. Karena kamu hadir tanpa sadar dengan tuntutan. Dan tuntutannya kamu bisa-bisa tuntutan yang kurang masuk akal. Gitu ya. Di sana. Gitu loh. Tapi ya kamu pasti ya enggak sadar di sini. Yang taunya kamu, oh ini udah benar ini. Gitu loh ya Virgo. Ini udah benar. Gitu loh. Apa sih salahnya? Aku kan sudah usianya sekian nih. Ya boleh dong kalau aku nuntut dia untuk menikah gitu. Nah di sana ya. Padahal kalian barangkali usia bersamanya itu tuh masih seumuran jagung gitu ya. Atau ya kamu nggak tahu aja si dianya ini tuh ya belum siap dalam ikatan pernikahan dengan kamu. Jadi kayak seolah-olah kamu ngarep sendiri di sini ya Virgo. Kamu yang ngarep sendiri. Gitu lah. Karena kalau Mari lihat energi dari si yayang bebeknya kamu ini tuh dia semacam kayak bercandaan ini sama kamu. Mari lihat energi bercandaan. Itu loh ya. Kayak dia itu tuh tahu gitu ya. Macamnya hubungan kalian ini tuh hubungan yang terbatas. Bukan untuk long term. Bukan. Andai kan kalian sudah menikah di saat ini, tapi kayak dia itu tuh tahu gitu ya.
macam ada intuisinya dia. Pernikahan kalian ini tuh akan ada akhirnya. Bukan berpisah mati, tapi perceraian. Seperti itu. Ya. Apalagi kalau kalian masih pacaran. Dia itu tuh kayak, bukan dia nggak ada cinta sama kamu ya. Ada ini cintanya dia sama kamu. Cuman dia nggak yakin gitu loh. Bahwa kamu adalah the one-nya dia. Nggak yakin dia. Gitu. Kamu bukanlah partner hidupnya dia. Di sana ya. Dan kalau kamu jeli, si dianya ini tuh seringnya nih mengungkapkan ke kamu. Entah itu tuh melalui omongan ya, melalui sikapnya dia yang on off sama kamu. Gitu ya. Atau dia misalnya pernah gini ngomong, aku doakan semoga hidupnya kamu baik-baik saja ya, biar kamu tuh bahagia gitu ya, kamu nanti punya suami yang baik budi sama kamu ya, yang baik hati ya, punya istri yang baik hati misalnya gitu ya kan. Atau mungkin kamu mendengarkan dia, tapi salahnya kamu mungkin kurang jeli, atau karena kamu saking jelinya makanya kamu kayak punya hasrat ya, pokoknya aku harus dengan orang ini gitu ya, daripada dia ninggalin aku. Soalnya kok dia ngambarin hidupnya dia tanpa aku ya. Misalnya dia bilang aku mau lanjut studi, pengen itu tuh studinya ke kota aja. Apabila kalian misalnya tinggal di daerah, atau aku keluar negeri aja lah studinya aku gitu. Ya. Atau barangkali dia bilang aku punya cita-cita ini hidup selibat. Gitu ya kan, aku menjadi pertapa aja lah. Nah itu juga bisa. Kayaknya pernikahan bukan jalan ninjanya aku deh. Nah gitu ya. Karena ada itu memang beberapa orang itu tuh ya, dia merasa takdirnya dia bukanlah takdir menjadi istri, menjadi suami gitu ya. Nah, jadi bisa-bisa dia tuh bilang kayaknya kalau pernikahan bukan jalan ninjanya aku gitu ya. Di sana udah nampaknya itu ketidakseriusannya dia ke dirimu. Tapi jangan-jangan kamu juga kelepek-kelepek gitu ya, karena ada bagian dari dirinya yang misterius yang bikin kamu itu tuh jadi kayak ngerasa penasaran gitu ya. Atau dia ya ini orangnya baik ini pasti, mari lihat. Baik ini ya, setidaknya dia bisalah menyenangkan hatinya kamu. Tapi ini hot and cool ya, energi dari ya yang bebeknya kamu ini ke kamu ya. Tapi dengan cara hot and cool-nya dia ini tuh, kamu bisa jadi kayak kecanduan dopamin. Ya. Kamu bisa seperti kecanduan dopamin ke si dianya. Kalau dia datang, ya, ada interaksi kalian, dopamin meledak di dalam dirimu, bikin kamu bahagia. Tapi kemudian dia main ilang-ilangan sama kamu, terus kamu menderita. Gitu ya, terus nanti dia datang lagi, wah meledak lagi, gitu-gitu. Mari nampak ya energi dari kamu, itulah. Jadi dengan ketidakkonsistenannya dia, tertutupnya dia dari kamu, itu yang bikin kamu itu tuh macam orang yang kecanduan, maaf ya, kecanduan rokok ya. Jadi kalau nggak dapet rokok tuh, aduh, ada resahnya gitu. Tapi kalau udah kena sama asap itu, wah baru tenang lagi, gitu-gitu ya. Di sana. Macam orang yang, mungkin analoginya juga bisa, macam orang yang lagi lapar gitu lah ya. Kalau udah kena sama ubi singkong, enak lagi nih perut ini, gitu ya. Nggak keliengan, nggak pening lagi kepala karena nggak makan gitu ya kan. Nah, di sana kalau mau lihat energinya kamu. Itu loh. Jadi kondisi saat ini kamu semacam orang yang sedang butuh-butuhnya banget gitu loh sama si dia. Tapi ini bisa-bisa kamu ilusinya kamu aja nih, kamu butuh dianya. Seolah-olah hidupnya kamu itu tuh tidak akan baik-baik saja tanpa dia. Ya, seolah-olah kamunya itu tuh akan runtuh dunianya kamu kalau tanpa dia. Seperti tanpa sadar kamu kayak memberikan nilai lebih kepada seseorang ini. Gitu loh. Jadi kayak kunci hidupnya kamu itu tuh, bagaimana kan hidupnya kamu itu tuh ada di dia.
Itu jatuh kamu pada ilusi. Wajar ya kalian orang-orang Virgo ya. Orang-orang Virgo ya kayak gitu, sisi gelapnya Virgo. Mau melamun, mau delusi. Mau delusi. Mau. Gitu ya. Gampang jatuh ke melekat. Virgo, Capricorn. Gampang jatuh ke melekat. Gitu. Seolah diri ini tuh tidak berarti, tidak berharga, bahwa ya hidup aku akan baik-baik saja apabila dengan dia. Padahal ya enggak juga, enggak mesti. Tuh ya, kalian dengan diri kalian sendiri, ya baik-baik aja gitu ya sebenarnya. Tapi itu tadi, semua kan punya dark side ya, semua punya. Gitu loh. Dan memang mungkin ada beberapa, maaf, memang hidupnya kalian lagi tidak baik-baik saja. Jadi bisa-bisa kalian kayak menganggap bahwa dia adalah jalan keluar. Dia dengan dia adalah jalan keluar. Ya, sebagai solusi biar membuat hidupnya kamu itu tuh kembali menjadi kondisi yang baik-baik saja. Gitu, ya. Di sana. Entah apalah kondisi tidak baik-baiknya kamu itu tuh, misal contoh aja nih, oh jangan marah ya. Entah kamu memang lagi terpuruk nih secara ekonomi, gitu ya, secara finansialmu lagi kosong, gitu ya. Jadi kayak jika kamu bisa menikah sama dia, maka belenggu tekanan finansial ini tuh bisa bebas, sebab ada dia yang berbagi peran ya menyelesaikan finansialnya kamu misalnya. Ini misalnya aja nih ya, contoh seperti itu. Atau kamu memang sudah lama nge-single, kamu udah nggak betah lagi nih dengan status lajangnya kamu, gitu. Kamu pengen nikah aja sudah gitu loh ya, supaya ada yang ngedampingin kamu. Kayak terasa itu bisa, aku jadi kuat nih kalau aku punya istri, kalau aku punya suami, kalau aku punya pasangan. Nah seperti itu ya, bukan soal kamu genit gatel gitu ya, enggak, bukan. Namanya butuh gitu loh di sana ya. Jadi kayak seolah-olah aku nggak bisa berfungsi dengan baik nih kalau aku nggak punya pasangan. Ya nggak ada meaningnya, nggak ada nilainya hidup ini tuh dijalani, kok nggak macam-macam, nggak sempurna gitu ya. Tapi bisa-bisa memang itu delusinya kamu aja, bisa-bisa juga ya. Nah kalau udah berlebihan keinginannya kamu barengan dengan seseorang ini, disitulah kamu kayak butuh ya introspeksi. Soalnya ini tuh bukan akan ngerugiin siapa-siapa, ngerugiin kamu. Itu loh, kayak kamu itu tuh merasa kamu itu tanda petik ya, kamu cacat gitu loh. Nah kan nggak bener juga kayak gitu ya. Kamu juga yang capek, apalagi kamu berharapnya sama dia. Itu dia masalahnya. Kamu udah merasa siap, ready untuk berserius ria dengan dia, sementara dia tidak. Gitu loh. Jadi kalau dia ini sudah jadi suaminya kamu atau jadi istrinya kamu bisa aja kayak ngeliat dia ada selingkuhannya, ya. Atau kamu bisa aja kayak ngeliat dia itu tuh lari-larian dari kamu. Kan gitu ya. Jadi Mari bilang ini bisa rumah tangganya tidak normal. Tidak normal dalam artiannya itu tuh normal jika ditarik kepada tolak ukur gambaran-gambaran konservatif ya. Yang setia, yang selalu ada, yang ngerti tugas tanggung jawab gitu ya, hubungan yang terbuka gitu kan. Agak-agak unik lah ini normalnya kalian, bisa normal yang dia datang dan pergi, dia orangnya tertutup, dia orangnya tidak komitmen gitu ya, dia orangnya yang masih membuka diri kepada pria lain atau wanita lain, dia yang sebentar hangat sebentar dingin ke kamu. Jadi macam ada, mari lihat secara otomatis ya, seseorang ini tuh membuat gap antara kamu dengan dia gitu ya. Di sana tidak akan selalu ada dia untuk kamu gitu loh. Orangnya bisa ya ada di hadapanmu, cuman kalau kamu deketin dia
seperti cuek, acuh, abai, ya. Kamu sering kayak, iya sih dia pulang ke rumah, tapi durasinya dia dalam 12 jam siang hari, sama kamu itu tuh durasinya dia paling-paling ya hanya 1 jam doang. Itu pun ketika dia pulang mandi, misalnya kayak gitu ya, ketika dia hanya makan, setelahnya dia cabut lagi. Nah, bisa seperti itu ya. Dan situasi yang seperti ini kamu akan lihatlah, ini tuh untuk beberapa waktu ke depan bisa makin memburuk ini. Makin memburuk. Gitu loh. Jadi dia bisa semakin berkurang dianya sama kamu. Semakin dingin dianya sama kamu. Gitu. Itu ya. Setidaknya itu tuh memburuk sampai di sekitar 8 bulan ke depan ya. Gitu loh. Makin dia jarang nelfon kamu, misalnya seperti itu. Makin kamu terasa asing ya diperlakukan oleh si pasangannya kamu. Hari ini dia mesra sama kamu, besoknya, lusanya, beberapa hari kemudiannya, seolah-olah kamu dianggap seperti raib dari muka bumi ini. Gitu. Iya sih, bisa-bisa kamu menghadapi kebingungan ya. Loh, baru dia hangat sama aku, tapi kemudian dia gitu ya, kemudian kok dia jadi diem gitu ya. Dia bilang dia mau merit sama aku, tapi kok nggak ada pergerakannya dia mau melamar aku gitu ya. Nah, bisa di sana gitu. Tapi ya kebingungannya kamu ini tuh kalau boleh mari bantu ya, kamu nggak usah bingung lah gitu, sebab jawabannya sudah terpampang nyatanya ini ya, bahwa dia ya hanya mengikuti dorongan intuisinya dia, bahwa cepat atau lambat kalian berdua akan menjadi asing lagi gitu loh satu sama lain gitu. Jadi ada prediksi perceraian, perpisahan gitu ya, itu sangat amat mungkin terjadi gitu. Jadi kalau kamu saat ini Virgo sedang membutuhkan pasangan pernikahan, jika boleh mari kasih saran, cari yang lain. Kalau ini tuh udah pasti ya energinya. Dia tidak menjadi suaminya kamu atau jadi istrinya kamu. Mendingan kamu cari aja yang lain. Gitu ya. Nah, bukan dia ini takdirnya kamu dalam ikatan rumah tangga, bukan. Gitu. Kalau kamu sudah terlanjur jadi istrinya dia atau jadi suaminya dia, mulailah kamu mandiri. Gitu ya. Karena dia yang kamu harapkan secara nyata di sini tuh sudah memperlihatkan dia tidak terlalu akan hadir gitu loh dalam hidupnya kamu. Di situ ya. Makanya mau nggak mau kamu ya harus mandiri. Harus mandiri. Gitu. Kalau kamu berusaha untuk mengontrol situasi dan keadaan, tidak akan bisa. Dia memang tidak akan menunjukkan perlawanan ya untuk menentang niatannya kamu mengontrol. Tetapi dia seperti kayak main model air ngalir. Nggak tahu dia bisa aja dia menghindar gitu ya. Jadi macam air yang mau kamu genggam, kira-kira gitu. Ya nggak bisa tergenggam. Seolah-olahnya nyampe di tangannya kamu, tapi begitu digenggam, airnya tumpah. Seperti itu nanti sikapnya si seseorang ini tuh ke kamu. Jadi semanis apapun dia sama kamu, jangan terlena, jangan terbuai. Gitu ya. Itu tuh hanya kayak energi nakal-nakalnya dia ya, kalau ini masih pacaran ya atau PDKT. Ya. Atau hubungan tanpa status. Nakal-nakalnya dia doang ini. Gitu. Ya. Jadi jangan terlena. Dan memang kebetulan orang ini ada juga lah sisi baik-baiknya dia ya. Ya untuk pantas-pantasannya aja lah baik-baik sama kamu. Gitu. Di sana ya. Kamu bisa merasa yakin dia adalah pilihan terbaik, tapi dia juga yakin bahwa tidak. Ya, kalian berdua ini tuh bukanlah couple yang memang ditakdirkan untuk bersama. Gitu ya.
Oke, Virgo, sekarang Mari akan tarik koin biar kita cari tahu ya kepada Virgo mana pembacaan ini disampaikan. Nah, koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak bisa ini, sudah pasti ini akan hanya nunjukin zodiak dari dia aja ya. Mari awali dari inisial T, ada telur, K ada katak, kemudian F ada fisika, E ada emas, M ada manja, I istimewa, D dunia, dan C ada capung. Masuk kita ke zodiak. Libra di sini, Taurus ada, berikut energi dari Aries, ini Pisces, ini Scorpio, ada energi dari Scorpio lagi ya. Berikut ini ada energi dari Capricorn, Sagittarius masuk, Libra ada, dan energi dari Gemini hadir menutup bacaan kita kali ini. Itu ajalah dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.